7. Teknik sitasi dan penulisan daftar pustaka. A. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan pentingnya sitasi dalam karya ilmiah. Melakukan sitasi sesuai kaidah akademik yang benar. Menyusun daftar pustaka berdasarkan format standar seperti APA, MLA, atau lainnya. B. Kajian teori. Di tengah dinamika ranah akademik kontemporer, keahlian dalam merangkai karya ilmiah yang terstruktur dan akurat melampaui sekadar demonstrasi pemahaman materi, ia juga menjadi representasi tak terpisahkan dari integritas seorang cendekiawan. Salah satu pilar esensial dalam konstruksi karya ilmiah yang solid adalah implementasi teknik sitasi yang cermat dan bertanggung jawab. Para intelektual muda, khususnya mahasiswa, perlu menginternalisasi pemahaman bahwa sitasi bukanlah sekadar formalitas pencantuman nama penulis terdahulu, melainkan sebuah manifestasi penghormatan yang mendalam terhadap kontribusi intelektual yang telah diukir oleh para pendahulu. Dalam perjalanan menimba ilmu pengetahuan, pemahaman yang mendasar mengenai distingsi krusial antara sitasi langsung dan sitasi tidak langsung menjelma menjadi kompetensi elementer yang wajib dikuasai. Sitasi langsung, dengan ketelitiannya yang presisi, mereproduksi untaian kata demi kata dari sumber aslinya, menjaga keaslian diksi dan struktur kalimat. Di sisi lain, sitasi tidak langsung menawarkan fleksibilitas dalam menginterpretasikan atau merumuskan kembali gagasan dari sumber primer ke dalam narasi penulis sendiri, dengan tetap menjaga esensi makna yang terkandung. Kendati demikian, baik sitasi langsung maupun tidak langsung terikat oleh serangkaian regulasi spesifik yang imperatif untuk dipatuhi secara saksama. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini menjadi benteng pertahanan yang kokoh dalam mencegah praktik plagiarisme, sebuah pelanggaran etika akademik yang memiliki konsekuensi serius. Ketidakcermatan atau kelalaian dalam menerapkan teknik sitasi yang benar dapat merusak kredibilitas karya ilmiah dan mencoreng reputasi akademik penulisnya. Lebih lanjut, penguasaan teknik sitasi memiliki korelasi yang erat dengan kemampuan menyusun daftar pustaka secara sistematis dan komprehensif. Para akademisi muda tidak hanya dituntut untuk melakukan kutipan yang akurat di dalam teks karya ilmiah mereka, tetapi juga memiliki keahlian dalam mengorganisir seluruh sumber referensi yang digunakan ke dalam format standar yang diakui secara luas, seperti gaya APA American Psychological Association, MLA, Modern Language Association, atau format sitasi lainnya yang relevan dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Ketika fondasi teknik sitasi dan mahir dalam penyusunan daftar pustaka telah tertanam dengan kokoh, para mahasiswa akan memiliki kapasitas untuk menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya kaya akan substansi, tetapi juga memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kemampuan ini membuka lebar pintu kesempatan bagi karya mereka untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas, termasuk potensi untuk dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki reputasi terkemuka di kancah akademik global. Capaian pembelajaran dalam konteks ini tidak semata-mata bersifat teknis, yang berkaitan dengan penguasaan aturan dan format penulisan. Lebih jauh dari itu, ia memiliki dimensi moral yang mendalam. Proses ini secara inheren menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran intelektual, rasa tanggung jawab yang besar terhadap karya sendiri dan karya orang lain, serta profesionalisme yang tinggi dalam berkiprah di dunia akademik yang kompetitif. Oleh karena itu, sitasi tidak lagi dipandang hanya sebagai serangkaian aturan yang harus diikuti demi menghindari sanksi akademik. Ia menjelma menjadi sebuah komitmen yang tulus terhadap prinsip-prinsip keilmuan yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Tindakan mengutip dengan benar adalah refleksi dari integritas seorang penulis dan penghargaan terhadap jerih payah intelektual para pendahulu yang telah meletakkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian,
Penguasaan teknik sitasi yang tepat menjadi indikator penting dari kedewasaan akademik seorang mahasiswa. Kemampuan ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu menyerap dan mengolah informasi, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang kuat dalam menghasilkan karya ilmiah. Ini adalah modal berharga yang akan membekali mereka dalam perjalanan akademik dan profesional di masa depan. Lebih jauh lagi, pemahaman dan implementasi teknik sitasi yang benar berkontribusi pada ekosistem akademik yang sehat dan produktif. Ketika setiap karya ilmiah didasarkan pada sumber-sumber yang jelas dan diakui, maka proses pertukaran ide dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini menciptakan lingkungan belajar dan penelitian yang kondusif bagi kemajuan intelektual. Sebagai penutup, capaian pembelajaran terkait teknik sitasi dan penulisan daftar pustaka bukan hanya sekadar tuntutan kurikulum, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam membentuk karakter akademisi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan profesional. Kemampuan ini adalah fondasi yang kokoh bagi terciptanya karya-karya ilmiah yang berkontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban. Secara etimologis, istilah sitasi berakar dari kata kerja bahasa Inggris to cite, yang secara harfiah bermakna mengutip. Dalam konteks yang lebih spesifik di ranah akademik, sitasi menjelma menjadi sebuah praktik sistematis dalam menyebutkan sumber-sumber ide, data, kutipan langsung, atau informasi lain yang secara substansial digunakan dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah. Menurut pandangan seorang ahli bernama Lipson, 2011, esensi utama dari sitasi adalah untuk membangun fondasi kredibilitas bagi argumen yang dikemukakan dalam tulisan. Selain itu, sitasi berfungsi sebagai penanda yang jelas bahwa karya ilmiah tersebut disusun dengan bertumpu pada landasan referensi ilmiah yang teruji dan memiliki potensi untuk diverifikasi kebenarannya oleh pembaca. Dalam praktik penulisan akademik, terdapat dua kategori utama sitasi yang lazim digunakan, sitasi langsung dan sitasi tidak langsung. Sitasi langsung diterapkan ketika seorang penulis berkeinginan untuk mereproduksi secara verbatim, atau kata demi kata, sebuah kalimat atau fragmen teks yang berasal dari sumber aslinya. Dalam implementasinya, sitasi langsung ditandai dengan penggunaan tanda kutip ganda untuk mengapit teks yang dikutip, serta penyebutan sumber yang jelas dan akurat, biasanya mencakup nama penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman jika relevan. Sebaliknya, sitasi tidak langsung, yang sering juga disebut sebagai parafrase, menuntut penulis untuk melakukan reinterpretasi atau menyampaikan kembali gagasan, konsep, atau informasi yang berasal dari penulis lain dengan menggunakan susunan kata dan gaya bahasa penulis sendiri. Meskipun demikian, esensi makna yang terkandung dalam gagasan aslinya tidak boleh mengalami distorsi atau perubahan yang signifikan. Sitasi tidak langsung tetap memerlukan penyebutan sumber aslinya, meskipun tidak sepresisi sitasi langsung dalam hal penunjukan lokasi spesifik dalam sumber, seperti nomor halaman. Sebagai ilustrasi konkret, mari kita ambil sebuah pernyataan linguistik klasik, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi, yang dikemukakan oleh seorang ahli bahasa terkemuka, Goris Kraf 2001. Apabila pernyataan ini dikutip secara langsung, maka penulis harus mereproduksinya persis seperti aslinya, diapit oleh tanda kutip, dan diikuti dengan informasi sumber yang lengkap. Namun, jika penulis memilih untuk menggunakan sitasi tidak langsung, pernyataan tersebut dapat diolah dan disampaikan kembali dengan redaksi yang berbeda. Misalnya, menurut Kraf, bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang secara fundamental berfungsi sebagai media komunikasi di antara individu-individu yang tergabung dalam suatu komunitas masyarakat. Petik 2. Praktik penulisan daftar pustaka merupakan sebuah elemen komplementer yang tak terpisahkan dari implementasi teknik sitasi yang efektif.
Daftar pustaka memiliki fungsi krusial dalam menyediakan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai setiap sumber yang telah digunakan dan dikutip di dalam teks karya ilmiah. Kelengkapan informasi ini memungkinkan pembaca untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dan memverifikasi keabsahan serta relevansi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. Format penulisan daftar pustaka sangat bervariasi. Namun salah satu format yang paling umum dan banyak digunakan adalah gaya APA, American Psychological Association. Gaya ini mengatur secara spesifik urutan penulisan elemen-elemen penting seperti nama penulis, tahun penerbitan, judul buku atau artikel, nama jurnal jika relevan, volume, nomor isu, rentang halaman, dan detail penerbit. Sebuah studi empiris yang dilakukan oleh Roig 2015 mengenai etika dalam penulisan akademik menyoroti bahwa salah satu bentuk pelanggaran akademik yang seringkali terjadi adalah adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara kutipan yang tercantum di dalam teks karya ilmiah dengan informasi yang disajikan dalam daftar pustaka. Temuan ini menggarisbawahi betapa krusialnya konsistensi dan ketelitian dalam menerapkan teknik sitasi yang benar. Inkonsistensi semacam itu dapat menimbulkan kecurigaan akan potensi malpraktik akademik dan merusak integritas karya ilmiah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai teori dan praktik sitasi yang benar merupakan kompetensi esensial bagi setiap individu yang berkecimpung di dunia akademik. Penguasaan teknik ini tidak hanya membantu dalam menghasilkan karya ilmiah yang kredibel dan terhindar dari plagiarisme, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap etika akademik dan penghargaan terhadap karya intelektual orang lain. C. Studi kasus. Pada suatu waktu, seorang mahasiswa yang bernama Dito tengah menyelesaikan dan mengumpulkan tugas makalah untuk mata kuliah komunikasi pendidikan yang diampunya. Dalam bagian paragraf pembuka makalahnya, Dito menulis sebuah kalimat yang tampak sederhana dan umum. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu. Sekilas, kalimat ini mungkin terlihat seperti sebuah definisi dasar yang lazim diketahui. Namun, dosen pengampu mata kuliah tersebut memiliki kecurigaan yang beralasan bahwa kalimat tersebut kemungkinan besar berasal dari definisi klasik komunikasi yang dikemukakan oleh dua tokoh penting dalam teori komunikasi, Claude Shannon dan Warren Weaver. Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut oleh sang dosen, terungkaplah bahwa kalimat yang ditulis oleh Dito tersebut memang merupakan hasil parafrase dari karya monumental Shannon dan Weaver yang dipublikasikan pada tahun 1949. Sayangnya, Dito tidak mencantumkan sumber asli dari gagasan tersebut di dalam teks makalahnya. Kasus ini menjadi sebuah contoh nyata dari praktik plagiarisme akademik yang terjadi bukan karena adanya niat buruk untuk mencontek atau mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri, melainkan lebih disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap betapa pentingnya melakukan sitasi yang benar dan tepat. Langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana namun memiliki implikasi yang sangat krusial bagi integritas akademik. Kalimat yang ditulis oleh Dito seharusnya diubah dan disajikan dengan mencantumkan sumber aslinya secara eksplisit, misalnya menjadi, menurut Shannon dan Weaver, 1949 komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi yang terjadi antara individu. Selain itu, sebagai konsekuensi logis dari praktik sitasi yang benar, mahasiswa tersebut juga wajib menambahkan detail lengkap mengenai karya Shannon dan Weaver tersebut ke dalam daftar pustaka yang terletak di bagian akhir makalahnya. Kasus yang dialami oleh Dito bukanlah sebuah insiden yang terisolasi, melainkan merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dalam lingkungan kampus dan dunia pendidikan tinggi secara umum.
Untuk mengatasi permasalahan ini secara sistematis dan efektif, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan yang komprehensif mengenai literasi informasi dan teknik penulisan akademik kepada para mahasiswa sejak awal masa perkuliahan mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian, mengolah informasi, dan menulis karya ilmiah dengan integritas dan tanggung jawab. Selain itu, implementasi dan pemanfaatan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin dapat menjadi sarana edukatif dan preventif yang sangat berharga. Perangkat lunak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi plagiarisme dalam karya tulis mahasiswa, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya sitasi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip penulisan akademik yang etis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pecorari dan Petrik 2014 mengungkapkan temuan yang menarik bahwa banyak mahasiswa yang lalai dalam melakukan sitasi bukan semata-mata karena adanya keinginan untuk melakukan penipuan akademik. Lebih sering, kelalaian ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan mereka terhadap praktik penulisan akademik yang benar dan komprehensif. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan literasi informasi ke dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai sebuah langkah proaktif untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam dunia akademik dan profesional. Dengan demikian, studi kasus Dito dan temuan penelitian lainnya menggarisbawahi bahwa pemahaman dan implementasi teknik sitasi yang benar bukan hanya sekadar persyaratan formal dalam penulisan karya ilmiah, tetapi juga merupakan cerminan dari integritas akademik dan etika intelektual seorang mahasiswa. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dalam literasi informasi dan penulisan akademik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab ilmiah. D. Dalil atau landasan filosofis. Dalam perspektif ajaran Islam, tindakan menisbatkan ilmu pengetahuan kepada sumber aslinya dipandang sebagai sebuah manifestasi akhlak yang terpuji dan mulia. Rasulullah SAW, sebagai utusan Allah yang terakhir, pernah bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hari Bukhari. Hadis yang syarat makna ini mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya menyampaikan ilmu pengetahuan dengan benar, akurat, dan bertanggung jawab, serta menjauhi segala bentuk pengakuan terhadap sesuatu yang bukan berasal dari diri sendiri. Konsep sitasi dalam konteks penulisan karya ilmiah memiliki kesinambungan yang erat dengan nilai kejujuran yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Tindakan tidak mencantumkan sumber dari ide, gagasan, atau informasi yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah dapat dikategorikan sebagai bentuk penggelapan ilmu pengetahuan, sebuah perbuatan yang sangat dikecam dalam ajaran agama. Dalam hadis lain disebutkan dengan tegas bahwa orang yang menyembunyikan ilmu yang dimilikinya akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat hari. Abu Dawud. Oleh karena itu, praktik sitasi dalam dunia akademik tidak lagi sekadar dipandang sebagai tuntutan formalitas atau aturan yang harus dipatuhi demi menghindari sanksi akademik semata. Lebih jauh dari itu, ia menjelma menjadi sebuah kewajiban etis dan bahkan spiritual bagi seorang muslim yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan. Tindakan menuliskan sumber dengan jujur dan transparan mencerminkan sikap rendah hati di hadapan keluasan ilmu Allah dan sekaligus merupakan bentuk penghargaan yang tulus terhadap kontribusi intelektual yang telah diberikan oleh orang lain. Dalam konteks lingkungan kampus Islami, praktik sitasi yang benar dan bertanggung jawab menjadi jembatan yang menghubungkan antara tradisi keilmuan Islam yang kaya dan praktik akademik modern yang menjunjung tinggi objektivitas dan verifiabilitas. Kedua tradisi ini, meskipun memiliki metodologi yang berbeda, sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental seperti integritas,
amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab yang besar terhadap ilmu pengetahuan yang sedang digali dan dikembangkan. Nilai-nilai luhur ini seharusnya menjadi pedoman yang mendasari setiap langkah mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah mereka. Motivasi untuk melakukan sitasi yang benar hendaknya tidak hanya didorong oleh kewajiban untuk menyelesaikan tugas kuliah semata, melainkan harus tumbuh dari kesadaran yang mendalam bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari ibadah dan pengabdian yang tulus terhadap ilmu pengetahuan. Dengan demikian, setiap karya ilmiah yang dihasilkan akan memiliki nilai keberkahan dan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu dan peradaban. Lebih lanjut, praktik sitasi yang etis juga mencerminkan karakter seorang muslim yang menjunjung tinggi amanah dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam menuntut dan menyampaikan ilmu. Ilmu pengetahuan adalah titipan Allah yang harus dijaga dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri atau menyembunyikan sumber informasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, para pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya sitasi yang benar sejak dini. Mereka harus memberikan contoh yang baik dan menjelaskan landasan filosofis serta implikasi etis dari praktik sitasi dalam perspektif Islam. Dengan demikian, mahasiswa akan memahami bahwa sitasi bukan hanya sekadar teknik menulis, tetapi juga bagian integral dari pembentukan karakter seorang intelektual muslim yang berakhlak mulia. Selain itu, pemahaman akan dalil dan landasan filosofis Islam terkait kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu dapat memperkuat motivasi mahasiswa untuk menghindari plagiarisme dan mengedepankan integritas dalam setiap karya ilmiah yang mereka hasilkan. Kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT akan menjadi pengingat yang kuat untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika akademik. Dengan demikian, praktik sitasi dalam perspektif Islam bukan hanya merupakan tuntutan metodologis dalam penulisan ilmiah, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai agama yang luhur. Kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan adalah fondasi utama dalam membangun tradisi keilmuan yang berkah dan bermanfaat bagi umat manusia. Sebagai penutup, integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik sitasi akan melahirkan generasi intelektual muslim yang tidak hanya kompeten dalam bidang ilmunya, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Karya-karya ilmiah yang mereka hasilkan akan menjadi cerminan dari keimanan, ketakwaan, dan komitmen mereka terhadap kebenaran dan keadilan dalam dunia ilmu pengetahuan. Rangkuman. Teknik sitasi dan penulisan daftar pustaka memegang peranan yang sangat fundamental dalam konstruksi sebuah karya ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan mengimplementasikan sitasi secara tepat dan akurat, seorang penulis tidak hanya menunjukkan apresiasi dan penghargaan yang layak terhadap gagasan serta kontribusi intelektual yang telah diberikan oleh para penulis terdahulu, tetapi juga secara aktif menjaga dan memelihara integritas intelektual dirinya sendiri di mata komunitas akademik. Dalam praktik penulisan ilmiah, sitasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sitasi langsung dan sitasi tidak langsung. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menghubungkan argumen yang dikembangkan dalam tulisan dengan landasan referensial yang sahih dan terpercaya, keduanya memiliki karakteristik dan aturan implementasi yang berbeda. Pemilihan jenis sitasi yang paling sesuai sangat bergantung pada konteks spesifik dari kutipan yang ingin disampaikan serta kekuatan dan keaslian dari ungkapan sumber aslinya. Daftar pustaka merupakan sebuah komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari praktik sitasi yang komprehensif. Bagian ini berfungsi sebagai wadah yang memuat informasi lengkap dan terperinci mengenai seluruh sumber yang telah dikutip dan dirujuk di dalam teks karya ilmiah. Latihan soal. Apa perbedaan antara sitasi langsung dan tidak langsung?
Tulis contoh sitasi langsung dan tidak langsung dari buku yang berjudul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Susunlah daftar pustaka dari sumber berikut. Penulis Abdul Chaer. Tahun 2012. Judul Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Kota Jakarta. Bab 8. Membuat proposal penelitian. A. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab 8 ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami tujuan dan manfaat publikasi ilmiah. 2. Menjelaskan jenis-jenis media publikasi ilmiah. 3. Menerapkan prosedur dan etika dalam proses publikasi. 4. Menyusun artikel ilmiah sederhana untuk dipublikasikan. B. Teori. Dalam dunia akademik, keterampilan publikasi ilmiah menjadi salah satu indikator penting dari kedewasaan intelektual seorang mahasiswa. Capaian pembelajaran dalam bab ini menekankan pentingnya kemampuan menyusun, memahami, dan menyebarkan karya ilmiah secara sah dan bertanggung jawab. Dengan menguasai teknik publikasi, mahasiswa tidak hanya mampu menulis artikel yang baik, tetapi juga menempatkan dirinya dalam ekosistem keilmuan global. Mahasiswa diharapkan mampu memahami tujuan publikasi ilmiah bukan hanya sebagai syarat kelulusan atau angka kredit, tetapi sebagai bagian dari kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu membedakan berbagai jenis media publikasi, baik yang bersifat akademik formal seperti jurnal, maupun media populer. Poin penting lain dari capaian pembelajaran ini adalah kemampuan menjalankan prosedur publikasi secara teknis dan etis. Ini mencakup kemampuan menyusun artikel sesuai pedoman jurnal, hingga memahami proses editorial dan review. Etika menjadi landasan utama yang tak bisa dipisahkan dalam proses ini, mengingat maraknya pelanggaran seperti plagiarisme dan manipulasi data. Akhirnya, mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menyusun artikel ilmiah sederhana yang dapat diterbitkan. Ini tidak hanya melatih keterampilan menulis, tetapi juga mengembangkan daya pikir kritis, kemampuan menyusun argumen, dan kebiasaan mengutip secara benar. Dalam konteks yang lebih luas, penguasaan publikasi ilmiah juga dapat membuka peluang beasiswa, kolaborasi riset, hingga posisi akademik di masa depan. Dengan demikian, capaian pembelajaran pada bab ini akan sangat relevan untuk karir akademik dan profesional mahasiswa. Pengertian dan tujuan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah jantung dari dunia akademik. Ia menjadi sarana penyampaian hasil penelitian kepada komunitas ilmiah dan masyarakat umum. Dalam pengertian yang lebih luas, publikasi ilmiah adalah bentuk komunikasi akademik yang terstruktur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utamanya adalah menyebarkan hasil penelitian secara sistematis agar dapat direplikasi, dikritisi, dan dikembangkan oleh peneliti lain. Hal ini sejalan dengan prinsip sains bahwa pengetahuan harus bersifat terbuka dan berkembang melalui diskusi serta validasi bersama. Pengakuan ilmiah juga merupakan aspek penting dari publikasi. Ketika sebuah artikel dimuat dalam jurnal bereputasi, penulis mendapatkan pengakuan atas kontribusinya terhadap pengembangan ilmu. Ini menjadi rekam jejak penting dalam karir akademik seseorang. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan menjadi tujuan hakiki dari publikasi. Misalnya, seorang mahasiswa yang meneliti efektivitas metode belajar daring di desa terpencil dapat memperkaya kajian pendidikan dengan perspektif baru yang tidak ditemukan dalam studi sebelumnya. Selain itu, publikasi meningkatkan reputasi akademik institusi dan individu. Dalam sistem pendidikan tinggi global, jumlah dan kualitas publikasi menjadi indikator utama penilaian perguruan tinggi. Secara praktis, publikasi juga dapat dijadikan acuan kebijakan. Hasil riset kesehatan yang dipublikasikan